Oke, berjumpa kembali dengan Bang Jai Tutorial. Pada video kali ini kita akan bahas tentang tutorial Microsoft Excel secara lengkap. Oke, langsung saja kita buka data Excel. Kita lanjutkan video kemarin tentang tutorial Microsoft Excel untuk pemula. Kali ini kita akan lanjutkan saja yang kemarin. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengulangi dari awal sampai terakhir, tetapi kita lanjutkan saja dari Excel pemula kemarin. Oke, langsung saja. Pada bagian home ini yang akan kita bahas adalah pada bagian conditional formatting. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik ini conditional formatting. Kemudian kita pilih ini highlight cell rule dan pilih greater than. Maka yang di atas dari angka ini akan berwarna merah, sedangkan yang di bawahnya akan berwarna putih. Maksudnya adalah yang akan disorot warna merah adalah angka di atas yang kita ketikkan di sini. Misalnya kita ganti 50, maka yang di atas 50 akan berwarna merah. Yang kita lihat adalah ini ya, bukan yang ini. Yang diperhitungkan adalah yang angka. Sedangkan ini karena kita blok, maka warnanya juga menjadi merah. Untuk merubah warna-warnanya, kita bisa merubahnya di sini. Seperti ini. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Klik OK. Seperti itulah fungsinya. Kemudian kita bisa mencoba yang lainnya, highlight cell rule, kemudian pilih less than, artinya adalah yang lebih bawah. Jadi yang di bawah dari angka yang telah kita tentukan, maka itulah warnanya yang akan berubah. Seperti ini. Jadi kebalikan dari yang tadi. Begitu juga yang lainnya di sini, bisa kita coba satu persatu. Misalnya ini, between ini, maka antara angka ini yang telah kita tentukan di sini, misalnya 50 sampai 75, maka akan berubah seperti ini. Sedangkan yang equal ini adalah yang sama. Jadi yang kita ketikkan dalam sini, maka data itu yang akan ditandai dengan warna. Seperti yang lainnya juga ini, semuanya ini. Sedangkan ini untuk teks, kita bisa menentukan di sini siapa yang akan kita tandai merah. Misalnya Mary ini kita tandai merah, maka Mary ini akan berwarna merah. Misalnya kita ganti dengan nama yang lain, maka siapapun nama yang kita cantumkan di sini, maka nama tersebutlah yang akan diberikan warna. Begitu juga yang lainnya bisa kita coba di sini. Sedangkan di sini adalah yang top, siapa yang paling besar nilainya. Misalnya kita klik ini, misalnya kita tentukan 10 nilai yang paling besar di sini, maka di sini akan ditandai merah. Sedangkan di sini bisa kita hitung di sini, ini kayaknya lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi yang ditandai merah ini adalah 10 terbesar, dia lebih karena nilainya ada yang sama. Yang akan ditandai adalah nilai yang paling besar plus dengan angka yang sama. Coba kita ganti di sini 6, maka di sini adalah 7. Kenapa? Karena sebenarnya yang akan ditandai adalah orang 6, cuma yang mendapatkan nilai 90 itu adalah 7 orang. Maka yang akan ditandai adalah nilai mereka yang terbesar kemudian plus dengan nilai yang sama. Kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian kita ingin mengetahui siapa yang mendapatkan nilai yang paling bawah dengan cara mengklik top button rules, kemudian kita pilih ini button item ini seperti ini. Itu untuk mengetahui yang paling atas dan yang paling bawah. Kemudian kita bisa menandai dengan warna siapa yang paling besar dan yang paling kecil. Caranya adalah kita klik di sini, kemudian kita pilih yang data bar ini seperti ini. Maksudnya adalah 90 ini warnanya
hampir sampai ujung ini, kemudian 80 sampai sini, kemudian 70 sampai sini, kemudian 50 sampai sini, kemudian 60 sampai sini, kemudian 40 sampai sini. Warna-warnanya bisa kita ganti di sini. Sedangkan pada bagian color scales, misalnya ini sama dengan tadi tetapi dibatasi dengan warna yang lain. Misalnya ini dibatasi dengan hijau, yang 80 ini dengan kuning seperti ini, yang 70 ini dibatasi dengan warna ini, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian yang terakhir adalah pada bagian icon set ini. Pada icon set ini bisa kita pahami adalah jika yang 90-80 ini maka nilainya naik, sedangkan yang 70 ini standar, kemudian 80 naik, dan 50-60 ini termasuk yang standar, kemudian yang 40 berarti dia menurun, performanya menurun, sedangkan 50-60-70 ini performanya standar. Kita bisa menentukannya di sini, apakah menggunakan seperti ini, seperti lampu lalu lintas, atau seperti ini. Kita bisa memilihnya di sini, sesuai dengan selera kita. Kemudian selanjutnya, kita akan bahas pada format stable. Format stable ini, kita bisa menambahkan berbagai macam bentuk dari table. Misalnya kita pilih ini, klik OK, kemudian dia akan berubah seperti ini. Kita bisa menentukan di sini, sesuai dengan selera kita. Ini yang standar. Kemudian kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian selanjutnya pada bagian ini, cell style ini untuk merubah warna dari table secara keseluruhan. Kita contohkan seperti ini. Bisa juga seperti ini. Maka semua warnanya akan berubah seperti ini. Itu fungsi dari cell styles. Kemudian selanjutnya pada bagian find and select. Find and select ini berfungsi untuk mencari data. Kita klik find and select, kemudian kita pilih find. Kita ketikkan di sini, misalnya kita ingin mencari namanya Anggara. Enter, maka inilah sudah ketemu. Itulah fungsi dari find. Kemudian selanjutnya adalah replace. Kita pilih replace. Replace ini adalah untuk mengganti data yang salah. Misalnya Anggara ini adalah nama yang salah. Kemudian akan kita ganti menjadi Pratama. Kemudian pilih replace. Kalau misalnya namanya banyak, nama anggarannya banyak, kita bisa memilih replace all. Pilih saja replace, maka yang tadi Anggara menjadi Pratama. Seperti itu fungsinya. Kemudian selanjutnya pada bagian insert ini, kita langsung saja pada table. Nanti pada pivot table ini akan dibahas khusus. Pada bagian table ini adalah untuk memberikan warna seperti tadi, yaitu seperti pada format stable ini, untuk memberikan berbagai macam warna atau berbagai macam bentuk pada table. Caranya adalah klik pada table ini, kemudian klik OK, maka dia akan berubah seperti ini. Kita bisa menggantinya di sini sesuai dengan selera kita, misalnya seperti ini, seperti ini. Seperti itulah fungsinya. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian clip out. Kemudian kita pilih pada bagian organize clip. Selanjutnya kita pilih di sini office collection. Kita bisa milih di sini sesuai dengan selera kita. Misalnya ini. Kemudian pilih copy. Kemudian kita minimize dulu. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian klik kanan. Pilih paste. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian smart art. Klik di sini. Kemudian kita pilih bentuknya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ini. Kemudian kita pilih OK. Smart art ini adalah format-format tertentu yang bisa kita pilih untuk melengkapi data atau untuk mempercantik data yang kita miliki. Misalnya seperti ini.
kita bisa merubah format-formatnya di sini. Pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Kita bisa memilih model-modelnya di sini. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian hyperlink ini. Hyperlink ini adalah berfungsi untuk mentautkan data kita dengan website. Caranya adalah misalnya kita ketikkan di sini. Kemudian kita klik di sini. Seperti ini, misalnya kita tautkan dengan website seperti ini, kita klik OK. Maka ketika kita klik ini, maka secara otomatis website ini akan terbuka, baik itu menggunakan Firefox ataupun menggunakan Chrome. Kemudian selanjutnya adalah pada text box. Klik di sini, kemudian kita tentukan di mana tempatnya, misalnya di sini. Text box ini adalah kita menuliskan teks pada tempat tertentu atau pada box atau kotak. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan kolom-kolom yang ada di sini. Sama pengaturannya sama dengan yang lainnya. Cuma dia beda format saja. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pada word art. Kita klik word art ini, kemudian kita pilih modelnya sesuai dengan selera kita. Misalnya ini, kemudian kita ketikkan di sini. Seperti ini. Seperti inilah contohnya. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian simbol ini. Simbol ini berfungsi untuk memberikan simbol-simbol tertentu pada data kita. Contohnya adalah kita klik pada simbol ini, kemudian kita pilih simbol mana yang kita butuhkan, kemudian klik pada insert ini. Seperti inilah contohnya. Kemudian pada bagian page layout ini adalah tingkat lanjut dari pembuatan tabel tadi. Misalnya tabel tadi kita percantik, misalnya seperti ini. Kemudian pada bagian ini, themes ini bisa merubah berbagai macam warna di sini. Seperti ini contohnya. Ini juga berfungsi pada traffic ini, pada chart ini, dan juga pada smart art ini. Seperti pada smart art ini kita lihat, misalnya kita rubah warnanya seperti ini, dia akan berubah. Seperti itulah contohnya. Itu fungsi dari themes ini. Untuk merubah fontnya juga bisa. Misalnya kita memakai font ini, kita pakai font ini seperti ini. Kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian efeknya juga bisa kita rubah di sini. Efek-efeknya. Kita lihat efeknya di sini. Seperti ini efek-efeknya bisa kita rubah. Seperti itulah. Selanjutnya adalah pada bagian background ini kita bisa merubah background. Caranya adalah kita klik saja background ini. Misalnya kita klik ini, maka backgroundnya akan berubah seperti ini. Kita bisa merubah background dengan berbagai macam gambar. Seperti ini contohnya. Kemudian pada formula sini tidak ada, dan pada data ini tidak ada juga. Kemudian pada review tidak ada juga. Kemudian pada view
kita bahas lagi tentang press pen. Caranya adalah, misalnya kita menerapkan pada data ini, kita klik saja di sini, kemudian kita pilih press pen, kemudian pilih lagi press pen, maka akan seperti ini datanya. Ini berfungsi jika data kita terlalu banyak, maka press pen ini sangat kita butuhkan. Kemudian untuk menetralkannya, klik press pen, pilih unpress pen, seperti ini. Selanjutnya adalah kita men-split data. Caranya adalah klik saja di sini, kemudian kita coba split. Seperti inilah penampakannya. Kemudian untuk menetralkannya, klik lagi split. Misalnya kita letakkan di sini, kita split, maka hasilnya seperti ini. Itulah fungsi dari split. Kemudian selanjutnya adalah developer. Developer ini sepertinya tidak ada. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Ini adalah lanjutan dari tutorial kita yang kemarin, yaitu cara mudah belajar Microsoft Excel untuk pemula. Dan ini adalah versi lengkapnya atau versi lanjutannya, yaitu untuk melengkapi pembahasan yang untuk pemula kemarin. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.